Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Azima dengan NIM 12114254998. Di sini saya akan membuat video dengan judul lingkungan sekolah dan bermain. Baik, yang pertama ini yaitu tentang pengertian lingkungan. Menurut si Hadi menyatakan lingkungan merupakan kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang memengaruhi atau alam kelangsungan kehidupan. Sedangkan menurut Wiryono, lingkungan adalah gabungan semua hal di sekitar kita yang memengaruhi hidup kita. Suhu udara yang panas dan lembab membuat kita gerah. Sebaliknya, suhu udara yang amat dingin membuat kita menggigil. Hal ini memperkuat oleh indasah lingkungan adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya mencakup unsur-unsur hayati dan non-hayati serta hubungan timbal balik antara unsur-unsur tertentu. Lingkungan belajar anak yang aman dan nyaman dapat membuat anak lebih semangat dalam belajar, sehingga perlu adanya lingkungan yang kondusif dalam setiap pembelajaran untuk anak. Bermain merupakan salah satu hal yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan semangat belajar anak. Tujuannya adalah untuk pengolahan desain lingkungan bermain dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak. Proses pembelajaran bisa berlangsung pada beberapa tempat, tidak terpaku pada satu saja. Misalnya, bisa dilakukan di rumah, di halaman, masjid, museum, ataupun tempat lainnya. Fasilitas yang diberikan kepada anak haruslah diteliti dan dilihat kebenaran dalam menunjang perkembangan pada anak. Ada dua macam lingkungan bermain, yaitu indoor dan outdoor. Bermain merupakan kebutuhan utama bagi anak, karena dengan bermain merupakan kebutuhan utama bagi anak. Karena dengan bermain, anak dapat berkreasi dan aktif hingga perkembangan dapat berjalan. Seluruh pembelajaran anak haruslah bahagia dan berarti. Belajar dapat juga dengan disertakan permainan atau belajar sambil bermain. Bermain adalah kegiatan belajar yang tidak perlu melihat hasil akhirnya, akan tetapi melihat proses yang menyenangkan. Itulah yang dapat memacu keberhasilan dalam perkembangan anak. Beberapa ahli psikolog menyatakan bahwa pengaruh bermain sangatlah banyak berperan dalam psikologi anak. Ada dua macam lingkungan bermain, yaitu indoor dan outdoor. Lingkungan indoor diharapkan dapat menunjang dan membantu eksplorasi anak. Anak dapat bereksperimen, akan tetapi tetap menyenangkan dan tidak terlalu mengekang keinginan dan minat anak. Menurut secara spesifik menyebutkan prinsip umum penataan area bermain outdoor, yaitu pertama, memenuhi aturan keamanan, kedua melindungi dan meningkatkan karakteristik alami anak, dan ketiga, desain lingkungan luar kelas menyenangkan sesuai minat dan kesukaan anak-anak serta sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi komunikasi anak ialah kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, jenis kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, jumlah dan keluarga, urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar, hubungan dengan teman sejawat, dan kepribadian. Selain lingkungan sekolah, sikap peserta didik yang diberikan selama peserta didik mengakui proses pelajaran dimanapun akan memberikan pengaruh secara hasil belajar. Sikap peserta didik akan timbul ketika mereka mendapatkan informasi tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya. Siswa yang memberikan sikap yang positif akan menghasilkan yang positif pula. Sedangkan siswa yang diberikan yang negatif, maka hasilnya akan negatif pula. Hasil belajar merupakan yang terpenting untuk memenuhi tingkat keberhasilan peserta didik selama mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya pelajaran-pelajaran yang
yang diampuni. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.